apa kabar hatimu? Helwa segera memindai perahu yang ikatan talinya sudah terlepas dan mengapung di tengah danau tanpa Helwa sadari. Apa, mau berenang, agar bisa berlari dariku? Nada Ahlan tampak menggoda dengan bibir berkedut tampak menahan senyum. Helwa tergeragap, menoleh ke sana kemari. Jujur ia belum siap bertatap muka dengan Ahlan seperti ini, apalagi Helwa sedang dalam proses melupakan. Maaf, aku terpaksa pakai cara ini untuk menemuimu. Ujar Ahlan. Helwa berusaha menguasai keadaan agar tak terlihat gugup di depan Ahlan. Karena kalau tidak begini, sudah pasti kau akan lari, seperti di cafe kemarin kau lari. Sengaja aku tak mengejarmu, karena aku tahu semakin aku kejar maka kamu semakin lari. Itulah dirimu seperti saat menyukai pelajaran matematika, tapi kamu selalu menghindarinya. Helwa terdiam mendengar ucapan Ahlan, masih belum bisa mencerna dengan baik kata-katanya, apalagi saat Ahlan ingin mengejar dirinya. Ahlan duduk di bagian ujung depan perahu sambil menatapi Helwa yang masih setia menatap air dengan posisi menyamping Ahlan. Helwa sekarang sudah dewasa, banyak yang berubah darinya bahkan tingginya sudah batas telinga Ahlan, yang dulu hanya di bawah pundaknya, pakaiannya juga lebih rapi dan anggun. Apa kabar hatimu Helwa? Mendengar pertanyaan Ahlan sontak Helwa melihat kertas yang digenggamnya, mulai menyadari bahwa tulisan itu dari Ahlan. Bur, baik kok. Helwa segera meralat ucapannya, menarik nafas berusaha setenang mungkin di depan Ahlan. Apa sudah ada orang yang berarti di hatimu saat ini? Tanya Ahlan. Helwa tersenyum kecut. Semenjak kehilangan Ustadz, aku mulai belajar bahwa untuk hidup bersama tidaklah cukup hanya bermodal percaya. Ahlan bergeming, menatapi Helwa tanpa ekspresi. Sesaat keduanya saling terdiam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Semenjak kau meninggalkanku, entah mengapa hidupku gelisah. Ahlan berbicara sambil menatap air danau. Jujur dari hati, terkadang masih teringat kamu. Refleks Helwa menoleh ke samping, menatapi Ahlan, mencari keseriusan kata-kata yang barusan diucapkannya. Berharap Ahlan melanjutkan ucapannya yang lebih membuat Helwa yakin kalau Ahlan benar-benar masih memikirkannya. Namun nihil, Helwa kecewa. Ahlan terdiam dengan masih memandangi air. Oh ya, semenjak pisah kita baru ketemu lagi. Ustadz apa kabar? Juga, Hulia? Sebisa mungkin Helwa tampak baik-baik saja, padahal hatinya bergemuruh. Apalagi saat menanyakan Hulia, ia belum siap mendengar cerita Hulia dalam kehidupan Ahlan. Aku tak mencintainya, walau sudah berusaha. Ahlan tersenyum samar tanpa mengalihkan pandangannya dari air. Helwa membuang pandangannya ke sembarang arah. Tidak mencintainya, tapi kau punya anak dengannya Ustadz. Batin Helwa, entah kenapa tiba-tiba ia menyesal menanyakan itu pada Ahlan. Sama saja ia mencari luka sendiri, tiba-tiba air mata Helwa jatuh tanpa ia sadari, perih selalu ia rasa saat mengingat tentang Ahlan dan Hulia. Helwa, pulanglah. Helwa tak menggubris tita Ahlan. Ia masih sibuk menangis sambil menatap air danau, hingga air itu menimbulkan riak. Aku belum ingin pulang. Apa kau ingin menangis sampai maghrib di sini? Maaf, aku tidak menangis. Elak Helwa cepat, tak ingin terlihat rapuh di hadapan Ahlan. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa tanpa Ahlan. Ahlan tersenyum geli. Kamu pikir aku tidak tahu? Helwa menoleh ke samping, mendapati Ahlan yang sedang menatap air. Seketika Helwa sadar, sedari tadi Ahlan memantau dirinya melewati air yang memantulkan bayangan dirinya. Helwa merasa jadi Helwa yang bidinol hal lagi di hadapan Ahlan seperti dulu-dulunya. Ahlan mengambil gayung perahu, berusaha menepikan perahu. Pulanglah, sudah hampir maghrib. Ustadz tidak perlu memerintahku ataupun memperhatikanku seperti itu. Sekarang aku bukan lagi istri Ustadz. Helwa berucap seraya turun dari perahu mendahului Ahlan. Helwa. Ahlan naik ke daratan menyusul Helwa. Helwa menoleh.
Ahlan mengulurkan sebuah kartu. Ini alamat tempat tinggalku. Datanglah. Maaf, aku tidak memerlukannya. Helwa lanjut jalan menghampiri motornya. Kenapa kamu pakai motor? Itu tidak baik untukmu. Nasihat Ahlan. Polisi yang suka nilang saja tidak melarangku untuk berkendara motor. Ketus Helwa. Tapi aku melarangmu, lebih aman pakai mobil kalau mau keluar jauh apalagi hampir maghrib. Kamu ini perempuan soalnya, jangan barbar. Jelas Ahlan. Dengar Ustadz, aku pakai motor karena lebih mudah parkirnya saat tiba-tiba ingin singgah di suatu tempat. Bukan ada maksud lain, dan lagi semenjak kita bukan suami istri, aku tidak ada kewajiban menuruti perintah Ustadz. Jadi jangan mengatur-ngatur aku lagi. Helwa meraih helmnya. Ahlan senyum simpul. Keras kepalanya masih ya? Helwa menoleh, tak terima. Tenang aja, perempuan keras kepala ini bukan lagi istri Ustadz kok. Urus aja perempuan kalem Ustadz. Ahlan tampak menghembuskan nafasnya. Baiklah, biar aku mengantarmu. Tawar Ahlan. Aku bisa pulang sendiri, jangan campuri kehidupanku lagi. Dan juga jangan muncul di depanku lagi seandainya kita tak sengaja bertemu anggap aja tak pernah saling kenal. Kenapa? Ustadz sudah pasti tahu jawabannya. Helwa menghidupkan motornya. Tunggu, simpan alamat ini, aku harap kau datang. Ahlan menyelipkan kartu alamatnya di tas Helwa. Aku tidak akan pernah datang. Ujar Helwa sebelum akhirnya menjalankan motornya. Meski Helwa menolak untuk diantar, Ahlan tetap membuntuti Helwa dari belakang dengan mobil, tanpa sepengetahuan Helwa. Hingga Ahlan memastikan Helwa baik-baik saja sampai rumah. Sesampainya di pelataran rumah Helwa, Ahlan turun dari mobil memantau Helwa hingga masuk ke dalam rumah. Lalu berdiri di samping pintu mobil sambil bersandar mengangkat wajahnya, menatap lantai 2 yang terdapat kamar Helwa di situ. Dari bawah Ahlan bisa melihat gerak-gerik Helwa dari kaca jendela yang tirainya belum tertutup sempurna. Di sana Helwa tampak mondar-mandir dari kamar mandi ke lemari hingga Helwa melepaskan jilbab dan baju luarnya hanya menyisakan tantop pink yang melekat, membentuk lekak-lekuk tubuh Helwa dengan sempurna. Sontak Ahlan mengalihkan pandangannya, sadar akan afrat Helwa yang tak lagi halal ia lihat seperti dulunya. Kamu masih seceroboh dulu Helwa? Gumam Ahlan dengan menyelipkan senyuman di bibirnya. Dulu sering sekali Helwa membuka baju di depan Ahlan. Bahkan tak segan-segan berganti di depannya, membuat Ahlan menelan ludah sekuat mungkin menahan hasratnya. Ahlan meraih handphone, mengetik sebuah pesan. Tutup dengan sempurna tirai jendelamu, jangan biarkan orang lain yang bukan mahrammu melihatnya. Saat akan menekan tombol kirim, mendadak Ahlan sadar bahwa kontak yang bernama Princess Cleopatra, sebuah nama yang Helwa ketik sendiri di HP Ahlan kala itu, adalah kontak dulu yang sudah lama tak aktif sejak mereka berpisah, dengan foto profil Ahlan dan Helwa saat di Mall My Night Skating. Ahlan sekali lagi melihat ke atas kamar Helwa, yang lampunya sudah mati dengan tirai jendela yang masih tak tertutup sempurna. Ahlan menyunggingkan senyumnya sebelum akhirnya ia masuk mobil. Setitik harapan. Malam minggu nanti di rumahku ada acara makan keluarga besar. Bisakah aku membawamu Hel, mengenalkan dirimu pada keluargaku? Helwa membaca tanpa membalas pesan Chandra yang dikirimnya 1 jam yang lalu. Dek, acara lamaran Kitba abang jadi nanti malam. Kamu jangan lupa ikut, dan dandan yang cantik siapa tahu nanti di sana ada pangeran yang kepincut sama adek. Ishak tiba-tiba nyelonong ke kamar Helwa dan duduk di sisi samping Helwa. Helwa menoleh ke arah Ishak. Gak minat bang. Terus minatnya sama siapa? Ayo dong move on dek, cari pengganti, jangan terlalu larut ke masa lalu seperti ini. Sampai mama aja ngelihatnya gak tega hingga terpaksa menerima usulan ayah. Tutur Ishak. Usulan apa? Helwa bertanya dengan mimik penasaran. Usulan untuk menikahkanmu dengan seorang pria yang tak lama ini ingin ngajak kamu ta'arufan. Jawab Ishak. Helwa terhenyak, tak menyangka bahwa orang tuanya telah menyiapkan lagi jodoh untuknya, sedangkan ia sendiri belum kepikiran.
Aku tahu ini berat tapi apa salahnya dicoba dulu? Siapa tahu cocok, ingat tuh umur udah 24 mau jadi janda tua apa? Ishak terkekeh membuat lelucon yang ditanggapi ekspresi datar oleh Helwa. Ishak menatap Helwa yang hanya terdiam dengan mata fokus menatap lurus ke depan. Aku masih ragu untuk menerima pria asing lagi, apalagi belum pernah bertemu. Jika kau punya pandangan pria lain yang ingin dicoba, gak apa-apa biar abang nanti yang kasih tahu ayah. Jadi gak perlu kamu nerima ta'arufan pria tadi. Usul Syak seraya berdiri, lalu melangkah keluar yang sebelumnya mengusap pelan rambut Helwa. Mendengar kata terakhir Ishak, Helwa jadi kepikiran dengan tawaran Chandra, lantas Helwa membuka handphonenya yang ternyata sudah ada pesan baru dari Chandra. Kenapa tidak membalas pesanku? Aku mohon Hel, jangan gantung perasaanku. Helwa hendak membalas pesan Chandra, namun bersamaan dengan itu Ara mengirim foto disertai caption. Ganteng banget si dokter Chandraku Hel, senyumnya itu loh seakan ngajak berumah tangga. Ara mengirim foto Chandra yang lagi tugas sedang tersenyum, tampak gagah dengan jas putihnya. Sontak Helwa mengurungkan niatnya yang ingin membalas pesan Chandra, ia tak ingin menjadi Hulia kedua, menyakiti perasaan orang lain demi egonya, sedangkan Helwa tahu persis perasaan Ara pada Chandra seperti apa. Lalu ia pun beralih membalas pesan Ara mengabaikan pesan Chandra. Ra, lagi apa? Sibuk gak? Sibuk banget Hel. Sibuk main stalking akun dokter Chandra. Ara menyelipkan emot nyegir. Bisa gak ikut aku sebentar? Tanya Helwa. Kemana? Nanti aku ceritakan. Siap-siap aku jemput kamu. Helwa menyudahi berbalas pesannya. Tatapannya beralih menatap tas yang di dalamnya terdapat alamat Alan. Entah kenapa tiba-tiba ia penasaran. Bisa-bisanya kamu ya Hel, jemput aku pakai motor, kan jadi ribet gini jadinya. Ara ngoceh sambil menguliti masker hitam yang masih setengah kering di atas motor duduk di belakang Helwa. Saat Helwa jemput Ara, ia tengah pakai masker yang belum kering, sengaja nggak dilepas kiranya Helwa jemput pakai mobil, niatnya mau lepas di dalam mobil sambil nunggu kering tak tahunya malah pakai motor. Pelan-pelan dong Hel. Ira, bisa nggak ngomong pelan-pelannya nggak dilebay-lebayin gitu, geli tahu nggak dengernya? Protes Helwa. Lah, otak kamu aja yang kotor. Orang aku bilang bawa motornya pelan-pelan, soalnya aku jadi susah nih ngelupas maskerku. Protes Ara dengan tangan masih sibuk bergerilya di wajahnya. Iya aku paham, tapi tadi kamu bilang pelan-pelannya kayak diganjen-ganjenin gitu. Kebelet kawin nih kayak nyabuk janda kembang nih. Ara terkekeh, sedangkan Helwa melototi Ara melalui kaca spion. Pelan-pelan ya Sei, aku susah nih anunya. Suara Ara sengaja dilebayin, maksudku susah ngelupasin maskerku lanjut Ara dengan masih terkekeh. Bisa dim gak sih Ra, aku lagi fokus nyetir nih nanti kalau nabrak gimana. Lagian kamu siang-siang kayak gini pakai masker. Protes Helwa. Ya perawatan dong Hel, biar cantik terus Chandra secepatnya sadar ada bidadari yang nungguin buah dihalalin. Ucap Ara pede. Helwa menghentikan motornya saat tiba di depan rumah elit bercat putih. Ini benar rumah Ustadz Alan Hel. Ara turun dari motor menatap rumah besar dari luar gerbang masuk. Menurut alamatnya si ini Ra. Helwa berdiri di samping Ara sama-sama menatap rumah di depannya. Widih sekarang Ustadz Ahlan udah kaya aja, mungkin ini dari Om Arga kali ya Hel, sebagai imbalan karena sudah menikahi Huyul. Tanggap Ara. Kamu yakin Hel, mau masuk? Gak takut sakit hati tuh nanti ketemu tuh si pelakor. Ara menatap Helwa khawatir. Entahlah Ra, aku pun juga gak yakin, aku hanya penasaran aja, Ustadz Sahlan menyuruhku untuk datang ke sini. Jelas Helwa dengan pandangan masih menelisik rumah Ahlan yang di sampingnya terdapat sebuah bangunan lagi berdempetan seperti sebuah asrama. Daripada penasaran, mending kita masuk aja Hel. Usul Ara. Ara memanggil satpam yang kebetulan mendekat ke pintu gerbang, menanyakan sang tuan rumah yaitu Ahlan. Maksudnya Nona apakah Pak Radis? Tanya satpam. Hah, dah ganti nama ya? Tanya Ara bingung.
Helwa menyenggol lengan Ara. Bukan ganti Ra, tapi namanya memang Alan Adhil Faradis. Cie, si mantan masih ingat aja. So sweet deh. Goda Ara yang tak digubris oleh Helwa sebab tak ada yang lucu menurutnya. Pak Radis sekarang lagi nggak ada, sedang mengisi ceramah acara akbar di salah satu lembaga yang beliau aktifi. Jelas Satpam. Terus pulangnya kapan Pak Satpam? Tanya Ara. Wah, itu sih gak tentu Nona, soalnya sekarang hari Senin, jadwal Paradis padet, biasanya ada jadwal ngajar di Universitas Al-Hikam atau di Stein. Wah, sekarang Ustadz Alan jadi dosen rupanya. Ara tampak takjub. Ya, kalau tidak ada jadwal biasanya beliau meninjau showroom mobil miliknya. Jawab lagi sang Satpam. Wow, memiliki showroom mobil? Ara kembali takjub, seraya melirik Helwa. Nggak cuman itu, tuan kami beserta nyonya juga baru meresmikan kafe barunya. Itu loh kafe yang lagi ngehits karena nuansa islaminya yang tiap bulannya diadakan acara siraman rohani. Penjelasan Satpam membuat Helwa teringat pertemuannya dengan Ahlan di kafe waktu itu. Yang artinya saat itu Ahlan mengisi acara di kafe miliknya sendiri. Rezeki Ustadz Ahlan melimpah banget ya Hel, saat beristri Hulia. Canda Ara sambil nyengir. Helwa tak menanggapi ocehan Ara, ia masih fokus memandangi bangunan yang berdempetan dengan rumah besar Ahlan yang tampak ramai dengan suara anak-anak. Maaf Pak, anak-anak itu siapa ya? Helwa menunjuk beberapa anak yang berseliweran di halaman rumah. Waduh, masa iya itu anak kuliah semua sama Ustadz Ahlan? Ucap Ara sekenanya. Oh, mereka anak yatim piatu yang diadopsi Pak Radis. Awalnya hanya 5 orang, lama-kelamaan makin banyak, hingga Pak Radis membangunkan asrama kecil-kecilan di samping rumah ini, Yayasan Pondok Pesantren Anak Yatim Piatu. Jawan Satpam menjelaskan. Aku kadang heran, kebaikan apa yang dilakukan Huyul hingga bisa dapat suami jempolan kayak Ustadz Sahlan. Ya walaupun hasil ngerebut sih. Ucap Ara, sedangkan Helwa membisu dengan tatapan sendu. Sebaiknya Nona pulang dulu, soalnya Tuan gak tahu kapan pastinya datang, besok baru datang lagi ke sini. Usul Satpam yang merasa kasihan pada Ara dan Helwa. Gimana Hel, kamu masih penasaran belum? Kalau masih aku temenin kamu sampai Ustadz Ahlan datang. Tawar Ara, Helwa masih membisu. Beneran Ra? Helwa menatap Ara antusias. Iya beneran. Duh mau banget dong, soalnya aku masih penasaran. Ucap Helwa sambil menatap Ara penuh harap. Entah kenapa ada setitik harapan untuk menepis keraguan Helwa untuk Ahlan. Walaupun Helwa sendiri belum tahu apa itu. Jangan lupa komen dan dukungannya dengan ulasan. Bintang 5-nya ya. Pudarnya keraguan. Pudarnya keraguan. Ra, makasih ya. Ucap Helwa pada Ara. Helwa memutuskan untuk tetap menunggu kedatangan Ahlan guna mengobati penasarannya, kenapa Ahlan begitu mengharapkan kedatangan dirinya untuk datang ke rumahnya. Dan dengan setianya Ara mau menemani Helwa, hingga saat ini mereka duduk di depan pagar rumah Ahlan, sebab sang Satpam tidak memperbolehkan Helwa dan Ara masuk kalau tidak ada janji terlebih dahulu dengan Ahlan. Aku nggak tahu lagi Ra, mau balas kebaikanmu padaku dengan apa? Ucap Helwa lagi. Duh, gak usah susah-susah deh Hel, cukup kamu bawakan Dokter Chandra untuk menjadi suamiku, itu sudah cukup. Ara berucap sambil cengengesan. Senyum Helwa mendadak musnah, walaupun ucapan Ara bercanda, tapi Helwa tahu perasaannya Ara asli untuk Chandra. Dan Helwa juga bingung dengan apa ia menjelaskan pada Chandra bahwa Ara lah yang pantas dicintainya, bukan dirinya. Pak Satpam, kenapa sih gak biarin kami masuk aja dulu, buat nunggu di dalam, panas tahu di sini. Ucap Ara saat melihat Satpam lewat. Gak bisa Nona, kecuali Nona telepon dulu Pak Radis, baru bisa. Ujar Satpam. Duh, aku kasih nomor waku deh, kayaknya Pak Satpam jomblo. Ara coba merayu Satpam yang memang umurnya masih muda. Duh, tergiur si Non. Tapi saya takut gak amanah.
sedangkan tuanku itu orangnya amanah sekali. Jawab Satpam. Du nomor wa nggak mempan, nomor togel deh. Tawar Ara. Membuat Helwa yang mendengarnya tertawa. Nona ini ada-ada saja buat ngerayu saya, ucap si Satpam. Ara kembali duduk di samping Helwa dan menyelonjorkan kakinya. Kenapa coba? Ustadz Ahlan dulu gak seteguh Satpam tadi pendiriannya, gak mudah terbujuk rayuan. Celoteh Ara. Kan gak bakalan kayak gini kejadiannya, Helwa gak bakalan melas kayak pengemis gini duduk lesehan depan gerbang. Duh, sabar mak, orang sabar dapat dokter Chan lo. Ucap Helwa menghibur. Hel, kayaknya kita bisa nih masuk dengan manjat pejo. Tapi soal manjat-memanjat itu ahli kamu banget deh. Pas di sekolah dulu kamu sering manjat pagar buat bolos sekolah. Usul Ara. Gak ah, aku sekarang mada tobat ra. Ucap Helwa. Oh ya lupa, dah dapat hidayah ya. Ara nyengir. Setelah melakukan sholat asyar di musola terdekat, Helwa dan Ara kembali lagi ke depan gerbang untuk menunggu kedatangan Ahlan. Duh, manusia itu unik ya, baru menyesal ketika sudah hilang waktu ada disia-siain. Seharusnya tuh Hel dulu kamu berjuangin Ustadz Ahlan rebut kembali dari Huyul. Bila perlu kita kronolyok tuh si pelakor kayak di film gitu, bukannya malah kamu ngalah. Kalau udah kayak gini kan jadi kamu sendiri yang nyesel. Ucap Ara pada Helwa. Apa perlu nih aku jadi pelakor kayak Huyul lagi? Ngerebut Ustadz Ahlan biar Hulia bisa ngerasain sakitnya kamu dulu. Tapi aku harus setia sama dokter Chenku. Lagi pula aku terlalu imut jadi pelakor. Ucap Ara dengan pede. Hahaha, nona-nona ini lucu ya. Ucap Satpam yang mungkin mendengar celotehan Ara. Pasti kalian berdua ini salah satu dari jamaah wanita pimpinan Pak Radis yang mengejar-ngejar beliau seperti yang kayaknya. Ucap lagi Satpam. Siapa yang ngejar? Daripada ngejar tuanmu itu, mending aku ngejar angsa, udah pasti dikejar balik. Seloroh Ara. Haha, benar nona, Pak Radis itu susah dideketin cewek, dia itu setia banget sama istrinya. Ucapan Satpam seketika membuat semangat Helwa Tuk menemui Ahlan surut. Buat apa juga bertemu, jika akhirnya ia terluka, saat tahu kebenarannya bahwa Ahlan dan Hulia telah menjadi keluarga yang sempurna. Duh, Pak Satpam kalau bicara nggak hati-hati banget, ada kebakaran kan jadinya. Ucap Ara sambil melirik Helwa yang tengah menunduk dalam-dalam. Apa yang kebakaran nona? Hati mantan Pak. Helwa tak menggubris ocehan Ara, ia melangkah berjalan menuju motornya. Mau ke mana Hel? Tanya Ara mengikuti langkah Helwa. Ayo kita pulang Rah. Ya udah aku aja yang nyetir. Hati galau mah nggak baik bawa motor. Ara mengambil alih kunci motor Helwa. Saat Ara baru menjalankan motornya tiba-tiba Helwa menghentikannya. Stop dulu Rah, stop. Helwa menepuk pundak Ara, spontan Ara menghentikan motornya. Ada apa Hel? Ustadz Ahlan udah dateng? Helwa tak menjawab pertanyaan Ara, ia berjalan fokus mendekat pagar depan asrama menatap lekat pelang nama yayasan yang bertuliskan. Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu AHLANWA. Tiba-tiba dada Helwa bergemuruh, ia tak mengerti kenapa nama yayasan yang Ahlan dirikan menyelipkan nama dirinya juga, sementara istrinya adalah Hulia, kenapa bisa Hulia membiarkannya, di samping Hulia sangatlah membenci dirinya. Pantas aja nggak jadi pulang. Celetuk Ara yang juga melihat nama pelang tersebut. Tak tahan menanggung penasaran, Helwa berlari menuju pintu gerbang menemui Satpam lagi. Ara yang kepo juga ikut lari mengikuti Helwa. Pak, izinkan saya masuk. Saya ingin bertemu dengan nyonya rumah ini. Saya kenal kok Pak sama Hulia. Pinta Helwa penuh harap. Nyonya Hulia, siapa itu nona? Satpam tampak bingung. Oh, mungkin panggilannya beda juga kalau di sini Hel. Bisik Ara. Istrinya Pak Ahlan atau Pak Radis kata Pak Satpam tadi. Hulia Arganisa. Kali ini Ara yang menanyakan.
Satpam itu tampak menautkan alisnya bingung. Di sini gak ada yang namanya Hulia, Nona. Sontak Helwa membelalakan matanya, tampak terkejut. Begitu pula dengan Ara, jika tidak ada Hulia di rumah Ahlan. Lalu kemana Hulia, dan bagaimana hubungan Hulia dengan Ahlan? Pisahkah atau? Begitu banyak pertanyaan di benak Helwa yang ingin segera mendapatkan jawaban. Ada siapa Pak di luar? Tanya seorang wanita yang rapi dengan pakaian syari. Ini Nyonya Farah, ada 2 cewek yang dari tadi nyariin Pak Radis. Jawab Satpam. Helwa dan Ara lantas menoleh bersamaan pada wanita berpakaian syari yang kira-kira seumuran Ahlan. Farah tengah menggandeng tangan anak laki-laki yang pernah dijumpai Helwa, yaitu Arfan. Suruh masuk aja dulu Pak, biar nunggu di dalam. Ucap Sera lembut sambil berlalu memasuki asrama. Hah, jadi Ustadz Ahlan sudah nikah lagi setelah pisah dengan Hulia? Tanya Ara yang juga sama bingungnya dengan kehadiran Farah yang menggandeng tangan Arfan. Helwa hanya terdiam dengan mata berkaca-kaca, entah mau sedih atau bahagia saat ini ia bingung. Bingung dengan apa yang sebenarnya Ahlan sembunyikan darinya. Apa ini maksud dari tujuan Ahlan menyuruh dia datang ke rumahnya? Tapi setidaknya dengan semua ini keraguannya pada Ahlan mulai pudar. Saat ia tahu Ahlan tak lagi bersama Hulia. Juga tahu saat Ahlan masih mengingat dirinya dengan menyandingkan namanya di nama yayasannya yang Ahlan bangun. Oh, Ustadz, kenapa kau buatku begitu penasaran akan dirimu? Apa yang kau sembunyikan dariku? Lirih Helwa. Yang udah ngasih ulasan bintang 5, makasih banyak ya Kak. Saya bacanya terhibur dan semangat saya mengalir dari kalian. Semoga Anda semua terhibur, dan saya pun terhibur. Salam hangat. Pilihan yang sulit. Kamu lega karena hanya kata Satpam Hulia tidak ada di rumah itu. Terus gimana dengan wanita berpakaian syari yang lagi gandeng tangan Arfan yang katamu anak Ustadz Ahlan? Atau nggak menutup kemungkinan Ustadz Ahlan punya istel 2? Ustadz mah bebas. Cuman, Huyul ditempatkan rumah yang lain, secara kan Ustadz Ahlan sekarang udah kayak gitu. Membaca pesan dari Ara mendadak membuat Helwa kembali sangsi terhadap Ahlan. Helwa menggigit bibirnya, berkali-kali membaca ulang pesan Ara. Kemarin Helwa tak sempat menanyakan siapa wanita yang bernama Sera, sebab bersamaan dengan itu Ishak menelpon, menyuruh Helwa segera pulang untuk ikut acara lamaran pertunangannya. Baiklah, aku akan pergi ke sana biar semua jelas. Aku gak bisa menanggung rasa penasaran ini lebih lama. Helwa membalas pesan Ara. Ya jangan sekarang juga Hel, aku lagi di rumah calon suami kakakku nih. Gak apa-apa, biar aku sendiri. Jangan nekat ya, ini udah malam. Helwa tak membalas pesan Ara lagi, ia segera menyambar tasnya, pergi ke garasi ngambil motor, mengabaikan panggilan telepon Ara. Helwa melajukan motornya, jam 21:35 tidaklah terlalu malam menurutnya. Saat sudah menempuh separuh perjalanan tiba-tiba motor Helwa mogok. Helwa celingukan mencari seseorang yang bisa membantunya. Tapi sayang jalanan itu tampak sepi dari lalu lalang. Helwa kebingungan sebab ia tak mengerti mesin. Tapi untungnya ada Hufair yang tak sengaja lewat, membuat Helwa merasa lega. Kamu kenapa? Sendirian lagi? Hufair keluar dari mobil menghampiri Helwa. Ini, motorku tiba-tiba mogok. Bisa minta tolong cekkan gak? Pintan Helwa penuh harap. Hufair mendekati motor Helwa, setengah mengecek. Kayaknya ini harus dibawa ke bengkel deh Hel, tapi bengkel jauh dari sini. Ujar Hufair membuat Helwa kecewa. Tapi tenang aja, kamu ikut aku pakai mobil, motormu biar aku suruh seseorang untuk bawakan ke bengkel. Saran Hufair. Gak usah makasih, biar aku sendiri aja yang bawa motorku. Tolak Helwa seraya mendekati motornya. Gak baik bawa motor sendirian Hel, bampat ya? Cegah Hufair. Lebih bahaya lagi kalau semobil sama kamu. Ketus Helwa. Jangan keras kepala Hel, ikutlah denganku. Hufair hendak menarik lengan Helwa, namun segera Helwa hindari. Hufair tersenyum sinis.
Ternyata kamu benar-benar membenah diri untuk jadi yang soleha setelah pernah jadi istri kilatnya Ustadz itu. Hufair tampak mengejek. Helwa tak menggubris celotehan Hufair. Ia melangkah hendak menaiki motornya, namun tiba-tiba Hufair menarik kedua bahu Helwa dan menghempaskannya ke samping mobil. Hufair mengukungnya dengan kedua tangan Hufair. Kau lagi berusaha menjaga kontak fisik secara langsung dengan laki-laki, bukan? Untuk siapa, ha? Untuk Ustadz itu apa untuk suamimu nanti? Hufair tersenyum mengejek. Hufair, minggir! Helwa berucap sambil menoleh ke samping menghindari tatapan tajam 4M Hufair. Jangan munafik, Hel. Bahkan dulu kita pernah berpelukan. Helwa meludahi wajah Hufair, yang hanya Hufair balas dengan senyuman licik. Cepat minggir! Kalau gak aku akan teriak. Ancam Helwa serambi mendorong dada Hufair, namun Hufair tak tergoyahkan, bahkan semakin memperkuat kukungannya. Jika sebelumnya kita mau dinikahkan sebab hanya berpelukan, maka sekarang aku akan melakukan yang lebih agar kita kembali dinikahkan seperti dulu. Hufair menatap lekat wajah cantik Helwa, membuat Helwa semakin ketakutan hingga gemetar, dan meneteskan air matanya, takut Hufair benar nekat melakukan ancamannya. Hufair, jangan dilempar! Ingat Helwa dengan bibir bergetar. Aku gila pun karena kamu, Helwa. Aku sangat mencintaimu. Apalagi saat melihatmu sudah berubah juga sudah tumbuh dewasa, aku semakin tidak bisa mengendalikan diriku untuk memilikimu. Cukup, Hufair. Demi Allah. Jika kau sampai melakukannya, aku tidak akan pernah memaafkanmu di seumur hidupku. Ancam lagi Helwa, namun semakin membuat Hufair mendekatkan wajahnya. Sudah kubilang, Helwa, aku sangat mencintaimu, apapun akan. Bah! Hufair terpelanting jauh tersungkur ke tanah. Itu bukan cinta Hufair, tapi nafsu. Kau harus lebih belajar lagi untuk bisa membedakannya. Chandra yang tiba-tiba datang langsung melayangkan tinjunya ke wajah Hufair. Hufair tersenyum sinis seraya berdiri memegangi bibirnya yang berdarah. Chandra Prawida, wakil ketua OSIS di sekolah dulu, yang naksir sama anak perempuan pemilik sekolahnya, namun sayang, Hufair Rafliano lah, putra pemilik perusahaan terbesar di kota ini yang berhasil menjadi pacar sang primadona sekolah, yaitu Helwa Tusalwa. Ucapan Hufair mengundang emosi Chandra kembali memuncak, sebuah ucapan yang sering kali ia dengar di waktu sekolah. Dan sekarang kamu mau jadi pahlawan kesiangan untuk bagi. Chandra kembali melayangkan tinjunya pada Hufair, namun kali ini Hufair tak tinggal diam. Ia melakukan perlawanan hingga pergulatan sengit pun tak terelakkan. Hentikan! Aku mohon hentikan! Teriak Helwa sambil berusaha menghentikan tangisannya sendiri. Hufair dan Chandra sontak berhenti seraya memandangi Helwa yang tengah menangis. Jika kalian seperti ini gara-gara aku, pukul aku, jangan menyakiti diri kalian sendiri. Aku sudah muak dengan semua ini. Ucap Helwa lantang yang sudah merasa frustasi dengan masalah-masalah yang dihadapinya sekarang ini. Kadang Helwa berpikir apakah semua itu balasan atas kenakalan dan keburukan yang ia lakukan dulu sewaktu remajanya. Hufair mengusap wajahnya kasar, lalu melangkah mendekati Helwa. Maafkan aku, Helwa. Ucap Hufair pelan, bahkan nyaris tak Helwa dengar, membuat Helwa merasa heran. Aku hilaf. Imbuh Hufair sebelum akhirnya masuk ke mobil dan pergi. Chandra berjalan ke arah motor Helwa dan mengeceknya. Motormu kehabisan bensin, bukan karena ada yang rusak. Tutur Chandra sambil berjalan ke mobilnya mengambil selang untuk mengambil bensin dari mobilnya lalu menyalurkan ke motor Helwa. Helwa hanya terdiam, ada rasa malu kenapa tadi ia tak menyadarinya hingga mau saja dibohongi Hufair. Biar aku yang bawa motormu, kamu bawalah mobilku. Chandra menaiki motor Helwa. Tidak, Kak, biar aku sendiri yang. Aku mohon Helwa, kali ini saja jangan keras kepala. Sekak Chandra dengan ekspresi dingin, membuat Helwa segan untuk membantahnya,
hingga akhirnya Helwa masuk ke mobil Chandra untuk pulang. Chandra mengikuti Helwa dari belakang dengan mengendarai motor Helwa. Setelah sampai, Helwa segera mengembalikan kunci mobil Chandra. "Makasih Kak," ujar Helwa. Chandra tak membalas, hanya membalikkan badannya hendak masuk ke mobil. "Tunggu!" cegah Helwa. Chandra kembali menoleh. "Terima kasih juga, kakak lagi-lagi menolongku," ucap Helwa dengan menundukkan wajahnya. "Ucapkan terima kasih juga sama Ara. Dia yang menyuruhku untuk menemuimu setelah ia tahu dari story Wa. Aku ada di perjalanan pulang," jawab Chandra. "Kak Chan sama Ara sama-sama baiknya padaku. Terima kasih," ujar Helwa pelan. Chandra kembali tak menjawab seraya melangkah ke mobil. "Tunggu!" Helwa kembali menghentikan Chandra. Ia berjalan mendekati Chandra sambil mengaduk-ngaduk isi tasnya mencari sapu tangan, tapi tak ia temukan. Bahkan tisu saku selembar pun tak ia temui di tasnya. "Apa?" tanya Chandra karena dibuat menunggu oleh Helwa. Helwa yang tergeragap refleks mengambil ujung pasminanya lalu mengusapkan ke bibir Chandra yang berdarah. "Itu bibir kakak terluka." Chandra terdiam, membiarkan Helwa mengelap darah di bibirnya yang hanya berdurasi beberapa detik tersebut, akibat pergelutan dengan Hufair tadi. "Kenapa kau tak membalas pesanku?" tanya Chandra. Helwa refleks mundur, mengalihkan pandangannya ke samping. "Tak membalas pesanku, apa itu artinya juga tak membalas perasaanku?" tanya lagi Chandra. "Aku hanya tak ingin menyakiti seseorang," lirih Helwa namun masih sempat Chandra dengar. "Hanya tak ingin menyakiti seseorang? Apa karena memang kau tak memiliki perasaan padaku? Atau ada orang lain yang kau tunggu Helwa? Yang mana alasanmu sebenarnya?" Chandra mulai merasa geram, karena sudah merasa tak sabar dengan penantiannya. "Semuanya Kak Chan," batin Helwa sambil menunduk. Helwa tak bisa memilih. Jika harus terpaksa memilih, maka akan ada yang tersakiti. Jika memilih untuk menerima perasaan Chandra, maka Aralah yang tersakiti. Tapi jika menolak perasaan Chandra, maka Chandralah yang tersakiti, sedangkan keduanya sama-sama baiknya pada Helwa, sama-sama sering membantunya. Chandra juga mengatakan ada yang Helwa tunggu. Itu benar adanya. Helwa memang sedang menunggu Ahlan, yang sampai saat ini belum diketahui isi hati sebenarnya untuk dirinya. "Helwa, tolong jangan buat aku untuk menunggu lebih lama lagi. 5 tahun lebih aku menunggumu Helwa, hingga sampai detik ini aku pun masih." Ucapan Chandra membuat Helwa tersadar dari lamunannya. "Jika kau memang menunggu seseorang, katakan sejujurnya padaku biar aku tak lagi mengharapkanmu. Biar aku ikhlas." Helwa bergeming. "Helwa, katakan, apa kau menunggu seseorang?" desak Chandra. Helwa yang bingung refleks menggelengkan kepalanya ragu-ragu. "Kalau begitu, tolong terima aku Hel. Biarkan aku memilikimu. Biarkan aku melindungimu dalam hal apapun itu. Biarkan mimpiku untuk menjadi pahlawanmu terwujud." Helwa membisu. Saat ini pikirannya bercabang hingga tak lagi bisa berpikir jernih. "Baiklah Kak," ucap Helwa akhirnya yang sontak membuat Chandra tersenyum. "Makasih Hel, makasih. Kalau begitu malam minggu nanti siap ya aku jemput. Aku akan perkenalkan kamu pada keluarga besarku," ucap Chandra bersemangat. Sedangkan Helwa hanya tersenyum. Senyum yang ia sendiri tak tahu apa arti dari senyumannya itu. Bahagiakah atau sedihkah? "Ya udah sana masuk Gih. Ingat jangan keluar sendirian lagi apalagi pakai motor gak baik buat kamu. Kalau memang mendesak harus keluar pakai mobil aja. Kalau mobil kamu lagi gak ada atau gak bisa dipakai aku siap mengantarkan mobilku buat kamu," ucap Chandra antusias. Mendengar kata-kata larangan pakai motor, seketika Helwa teringat Ahlan. Apa benar keputusannya menerima Chandra, di samping ia belum bertemu dengan Ahlan? "Ya udah, aku pulang dulu ya. Jaga diri baik-baik," pesan Chandra dengan lembut sebelum akhirnya ia pamit. Helwa hanya membalas dengan senyuman hambar. Ia tidak tahu keputusannya yang diambil apakah benar,
mendadak ia menyesal dengan keputusannya sendiri tanpa memikirkan Ara. Juga Ahlan. Rahasia Ahlan. Helwa menerima bingkisan dari seorang kurir, lalu membawanya ke kamar, ingin segera membukanya, sebab penasaran tidak ada nama pengirimnya. Saat dibuka, ternyata isinya sebuah gamis elegan dengan logo butik terkenal di kotanya. Tak lama dari itu, Helwa mendapat pesan dari Chandra. Pakai di malam minggu nanti ya, agar tambah tampil serasi dengan orangnya. Cantik. Tak ada ekspresi yang Helwa tampakkan setelah membaca pesan Chandra. Makasih. Helwa mengirim balasan, selang beberapa detik, pesan dari Ara menyusul. Hel, tahu gak, ternyata papaku sama papanya Dr. Chan berteman, dan papaku mengatakan akan bilang pada Om Yuda untuk menawarkan perjodohan dengan Dr. Chan. Helwa terkesiap membaca pesan Ara. Ia tak tahu harus membalas apa pada Ara. Helwa mengusap wajahnya kasar, mendadak merasa sangat jahat pada Ara dengan memberi harapan pada Chandra, yang jelas akan menyakiti Ara. Dengan air mata yang mengalir, Helwa memandangi gamis dari Chandra. Rasa sedih dan bingung kini bercampur jadi satu, dan entah pada siapa lagi kini ia ingin menceritakannya, selain Ara. Tapi itu mustahil. Ustadz! Lirih Helwa di sela-sela tangisnya. Mendadak, ia mengingatnya, dan entah kenapa mendadak tersentil untuk menemuinya, demi mengobati rasa penasarannya. Helwa bergegas keluar, kali ini ia bertekad harus berhasil menemui Ahlan. Helwa pergi dengan bermobil, melaju dengan kecepatan tinggi, hingga beberapa kali ia hampir menabrak kendaraan lainnya kalau saja Helwa tak lihai dalam mengemudi. Setibanya di tempat tujuan, Helwa segera keluar berlari ke gerbang masuk memanggil satpam dan langsung menanyakan Ahlan. Maaf Nona, Tuan belum datang dari acara seminar. Sontak Helwa menghembuskan nafas kecewa, tapi kali ini ia tak akan menyerah, ia akan menunggu Ahlan sampai datang. Helwa melirik arlojinya sudah menunjukkan jam 21:45. Mendadak gerimis, Helwa duduk lesehan di depan pintu gerbang dengan tangan memeluk kedua lututnya. Entah berapa lama Helwa tertidur, hingga ia terbangun saat mendengar klakson mobil. Helwa menyingkir memberi jalan untuk mobil masuk. Ada seorang wanita di luar yang mencari Tuan, jika Tuan sedang capek biar saya usir dulu. Ucap satpam. Jangan, dia tamu yang harus kita hormati, suruh dia masuk. Tita Ahlan sambil berlalu masuk ke dalam rumah, tanpa menyadari keberadaan Helwa. Helwa masuk ke dalam rumah setelah dipersilahkan satpam untuk masuk, suara anak-anak yang mengaji di asrama terdengar oleh Helwa. Lalu ia beralih memindai rumah Ahlan yang begitu rapi dan bersih serba putih. Siapa yang bertamu, Mbok? Tanya Ahlan sambil menuruni tangga. Ini Tuan seorang perempuan ayu. Jawab Artahlan. Helwa? Ucapan Ahlan tertahan, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, namun setelahnya Ahlan mengukir senyum di bibirnya. Kedatangan Helwa merupakan kejutan baginya. Mau dibikinin minuman apa Nona? Tanya Artahlan pada Helwa yang masih berdiri. Biar saya saja Mbok yang buatkan minuman, dia tamu istimewaku. Ujar Ahlan seraya berlalu ke dapur. Helwa hanya terdiam, dengan perasaan yang tak bisa ia gambarkan sendiri, apalagi saat Ahlan mengatakan ia tamu istimewanya. Duduklah Princess. Ahlan keluar dengan membawakan teh hangat, setelah menyadari Helwa sedikit basah karena terkena gerimis di luar. Tidak usah, aku kesini hanya ingin. Helwa mendadak ragu untuk mengutarakannya. Apa? Tanya Ahlan. Aku ingin tahu kenapa Ustaz menyuruhku untuk datang ke sini, dan kemana Hulia? Ahlan memandangi Helwa yang tertunduk. Kenapa mencarinya ke sini? Karena Ustaz suaminya. Ahlan tersenyum sambil memindai ekspresi Helwa. Ikutlah denganku Helwa. Ahlan berjalan menuju sebuah ruangan yang tampak sangat pribadi. Ayo. Ajak lagi Ahlan, menoleh pada Helwa yang masih berdiri di tempat.
Walaupun bingung, ragu-ragu Helwa mengikuti Ahlan. Setibanya di dalam ruangan, Ahlan mendekati sebuah kain putih yang menggantung seperti tirai, lalu menyingkapnya. Seketika Helwa terkesiap dan membelalakan matanya saat melihat isi dari balik tirai putih yang Ahlan singkap. Jika Hulia ada di sini, tak mungkin lukisan ini akan bertahan di ruangan ini selama 5 tahun lamanya. Tutur Ahlan. Helwa masih bergeming dengan pandangan fokus menatap lukisan berukuran besar yang tak lain adalah lukisan dirinya. Dalam lukisan itu, Helwa tampak tersenyum dengan pakaian mukena putih dengan bordir bunga sakura di kepalanya, salah satu bunga kesukaan Helwa. Helwa tersenyum melihat dirinya dalam lukisan itu, yang terlihat lebih cantik dari aslinya. Hulia tak bersamaku, Helwa, ujar Ahlan dengan pandangan fokus ke lukisan yang sontak membuat Helwa terkejut campur heran. Helwa menoleh pada Ahlan. Sebenarnya apa yang Ustadz rahasiakan dariku? Ahlan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang aku rahasiakan darimu, hanya saja kita belum sempat bertemu. Katakan Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi? Desak Helwa. Ahlan menghela nafas. 1 jam setelah kau pergi dari rumah sakit kala itu, aku mengetahui dan sadar bahwa aku telah ditipu oleh keluarga Arga. Kau benar, Hulia hanya pura-pura sakit. Tutur Ahlan dengan masih menatap lukisan Helwa. Helwa hanya menanggapi dengan senyuman kecut. Tanpa sepengetahuan mereka aku menyusulmu ke rumah pamanku, tapi ternyata kamu sudah pulang ke kota. Niatku esok paginya akan menyusulmu ke sana, namun sebelum itu aku mendapati rahasia lain dari keluarga Arga hingga menunda untuk menemuimu. Rahasia apa? Sehingga begitu berartinya untuk Ustadz, hingga tega mengabaikan perasaanku yang hancur kala itu? Tanya Helwa dengan bibir bergetar. Orang tuaku ternyata bersahabat dengan Pak Arga, saling mendukung dan kerjasama dalam membangun bisnis, tapi saat ayahku semakin sukses, Pak Arga timbul rasa iri, hingga tega berkhianat. Ternyata ketiadaan orang tuaku disengaja, bukan karena kecelakaan biasa. Saat itulah Pak Arga leluasa memindahkan semua aset perusahaan atas nama dirinya, bahkan rumah sakit yang didirikan ibuku juga Pak Arga alihkan atas nama istrinya. Helwa tercengang mendengar penjelasan Ahlan, bahkan bibirnya terasa keluh untuk sekedar memberi tanggapan pada penjelasan Ahlan. Ahlan tampak menarik nafas sebelum melanjutkan ceritanya. Setelah mengetahui semuanya, aku pun mengundur niatku untuk mengajukan pembatalan nikah ke kantor agama dengan Hulia berdasarkan alasan-alasan yang telah ada. Aku masih ingin menggunakan Hulia untuk mendapatkan kembali aset berharga keluargaku. Bukan karena aku serakah, bukan. Tapi mereka telah mengambil harta anak yatim, yaitu aku kala itu. Di samping itu juga aku ingin menegakkan keadilan, memberikan hukuman pada orang yang telah zalim pada keluargaku. Sejenak Ahlan menjeda ucapannya. Tapi sebelum aku berhasil mencapai tujuanku, Pak Arga mengetahui niat rencanaku, hingga beliau memintaku dan memaksaku untuk menceraikan Hulia, walaupun Hulia sendiri tak menginginkannya dan menolak untuk berpisah dariku. Lalu Pak Arga juga mengaku telah memalsukan surat nikahku dengan Hulia. Mendengar itu, seketika itu juga aku menjatuhkan talak 3 pada Hulia, dengan pertimbangan dari awal pernikahanku dengan Hulia tidaklah benar. Helwa membekap mulutnya mendengar penjelasan Ahlan yang kali ini sungguh benar-benar mengejutkan dirinya. Jadi Ustadz, Helwa tak kuasa melanjutkan ucapannya. Itulah alasanku mengapa aku perlu waktu sebulan untuk menemuimu, Helwa. Aku ingin menyelesaikan masalahku dulu, baru setelah itu ingin fokus kepadamu. Namun saat aku menemuimu juga keluargamu sudah tak sudi rupanya menerimaku lagi. Aku bisa apa? Andaikan kau sedikit bersabar kala itu mungkin. Helwa tak kuasa lagi menahan dirinya. Sedetik kemudian Helwa telah berada di depan Ahlan dan bersimpuh. Kumohon samudera maafmu Ustadz. Helwa terisak sambil membekap mulutnya agar tak menimbulkan suara. Mata Ahlan berkaca-kaca menahan tangis, namun masih ia usahakan agar bisa tersenyum. Bangunlah Helwa, titah Ahlan. Helwa menggeleng. Maafkan aku Ustadz, akulah yang bersalah dalam pernikahan kita. Lirih Helwa dengan masih terseduh-seduh. Ahlan yang tidak tega memegang kedua bahu Helwa yang tertutup lengan panjang, lalu menariknya untuk berdiri. Kenapa aku lihat sekarang kamu suka sekali menangis?
Seloroh Ahlan serambi menyelipkan senyuman. Pak Arga itu menggunakan uang Herem Patem, makanya meski Hulia mondok gak dapat apa-apa, ilmunya gak manfaat, malah jadi penipu. Tapi alhamdulillah Pak Arga telah menerima karmanya dengan mendekam hidup di jeruji besi. Ucap Laila yang kebetulan main ke rumah Ahlan dan ngobrol dengan Helwa yang tengah melihat anak-anak didikan Ahlan. Yang dikatakan Laila benar. Helwa menoleh ke arah wanita yang baru keluar dari kelas asrama, yaitu Farah. Maka dari itu Radis memperjuangkan keadilan, ya walaupun hanya rumah sakit yang ia dapatkan. Itu pun hasilnya ia pergunakan untuk bangun pesantren anak yatim, agar menjadi jariah untuk orang tua kami. Imbuh Sera. Helwa tampak mengerutkan keningnya saat Farah mengatakan kedua orang tua kami. Farah tersenyum ke arah Helwa. Kamu pasti bingung ya siapa aku, kenalin aku Sera Faradisa saudara kembarnya Faradis. Farah mengulurkan tangannya. Dengan ekspresi bingung Helwa menyambut uluran Farah, sebab setahu Helwa Ahlan tak punya saudari. Kak Sera ini sempat hilang saat kecelakaan berlangsung, hanya jasad bibi dan paman yang ditemukan di tepi jurang, karena sudah 1 bulan lebih belum ditemukan. Akhirnya pencarian dihentikan dan kami sempat mengadakan sholat gaib, tak taunya Kak Farah diselamatkan oleh seseorang dan ditempatkan di panti asuhan, dan baru ketemu kami 5 tahun yang lalu. Jelas Laila menjawab kebingungan Helwa. Akhirnya Helwa bisa bernafas lega saat tahu bahwa Sera tak lain saudaranya Ahlan. Tak berapa lama Ahlan muncul ikut bergabung yang sebelumnya pamit untuk mengerjakan Isya. Ya udah, aku masuk dulu. Kamu ngobrol lah dengan Radis tuntaskan unek-unek yang belum